Ini adalah LBS-nya. Ini bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita dalam melakukan monitoring tanaman padi. Kemudian dari sini juga kita bisa menambah hamparan kelompok. Jika kelompok tani sudah memiliki poligon, sudah ya, ini saya. Halo Sobat Lensa, Kementerian Pertanian telah meluncurkan aplikasi Simonpadi, sistem monitoring pertanian padi yang menggunakan peta digital dan satelit untuk monitoring fase pertanian. Teknologi pertanian diharapkan dapat memakai aplikasi ini untuk mempermudah pekerjaan di lapangan. Kita pada tahu belum bagaimana cara melaksanakan atau mengaplikasikan aplikasi ini? Mari kita lihat tutorialnya. Oke, pertama-tama marilah kita buka Google Chrome dan menuju halaman simonpadi.pertanian.go.id. Ini adalah tampilan dari aplikasi Simonpadi. Di sini dijelaskan ya di awal-awal dari disclaimer bahwa informasi ini berbasis citra satelit dengan Sentinel-1 yang merupakan hasil pengolahan dari pengunjung jauh. Jadi peta ini diharapkan menjadi salah satu bantuan dalam mempermudah pekerjaan kita dalam mengintegrasikan data. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang dapat kita gunakan. Yang pertama di sini ya, ini di sebelah bagian kiri itu ada plus atau zoom in yang digunakan sebagai untuk melakukan zoom terhadap peta-peta yang ada di Indonesia. Untuk melakukannya tinggal kita klik ya di kiri. Untuk memindah peta bergeser ke atas, kita tekan klik kiri, ditekan, kita geser ke atas ataupun ke bawah. Ini adalah tombol S untuk mengurangi zoom. Kemudian ada home untuk menuju ke awal, untuk memperlihatkan peta Indonesia secara utuh. Kemudian di sini ada tombol ini ya, seperti mata atau my location untuk menentukan lokasi kita sekarang berada di mana. Kemudian di sini juga ada tanda panah ya. Ini adalah produce atau unduh untuk melakukan itu. Kalau yang ini untuk melakukan review. Sekarang kita tahu yang di sebelah kiri. Selanjutnya ada yang sebelah atas, ini untuk tempat kita mau dan contoh kan baru, maka otomatis peta itu akan bergeser ke arah Rubero. Dan ini adalah atas desa Rubero ya, yang mungkin tidak kelihatan. Bagaimana cara untuk melihatnya? Kita tinggal geser ke sebelah sini. Sini ada base map layer atau base map layer. Ada beberapa base map yang bisa kita gunakan. Contohnya kita bisa mengulangi OpenStreetMap. Nah, ini kalau dari sini sudah kelihatan ya batas dari kecepatannya. Atau kita gunakan ini. Nah, sini ya. Kemudian dari view ini itu bisa kita dapatkan sebuah data tabular. Ini kan data spasialnya ya. Kita bisa dapatkan data tabular dengan mengklik icon di sini, table. Maka data tabular yang terlihat itu akan ada di tanpa sokongan.
Ini adalah fase-fase tanam berdasarkan tadi ya interpretasi data dari satelit. Kemudian di sini ada bagian bawah ya. Sebelum ke bagian bawah kita ke bagian sini ya. Di sini ini adalah koordinat dalam degree. Ini tergantung dari pointer kita ada di mana. Nah, ini koordinatnya -6. Biasanya kalau koordinat kita baca dari sebelah kiri dulu ya. -6, berapa. Ini adalah skala. Kemudian di sini ada legenda. Dan legenda kita bisa melihat bahwa yang berwarna ini nomor 1 itu akan berah dalam interpretasi data. Kemudian ada fase penyerahan, fase tanam, fase vegetatif 1, vegetatif 2, generatif 1, generatif 2 sampai panen. Untuk sekedar diketahui, aplikasi Simontan ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Scrop. Kalau dulu aplikasi Scrop itu tidak bisa di zoom sampai cukup, zoomnya hanya sampai zoom 12 menit. Kita coba aplikasi Scrop. Ini aplikasi Scrop juga pernah diperlihatkan zoom itu tidak sampai pada batas yang kelihatan, zoom itu terbatas, jadi tidak terlihat. Zoom itu juga tidak bisa ya. Sini Scrop sendiri berat ya, ini ternyata lebih responsif yang Simontan dia sudah. Kita kembali ke Simontan. Nah, dalam sini itu ada layer list. Ini ada list layer yang bisa kita pakai. Salah satu yang saya sini adalah sini ada lahan baku sawah. Ya, ini baku sawah ini akan muncul di sini. Cara kita update lahan baku sawah. Sudah kelihatan ya, hijau ya. Kalau tidak kelihatan kita ganti OpenStreetMap. Nah, sini kelihatan dengan angka-angkanya, luasannya per poligon ya, per poligon besar. Kemudian ini saya akan sedikit memberitahu teman-teman BPL tentang memanfaatkannya dengan menambahkan batas desa. Untuk menambahkan, ini kita tinggal pilih sebelah sini ya, add data. Itu bisa bentuk URL ataupun file. Kita ambil contoh yang file di browser. Sebelumnya saya sudah menyiapkan file batas desa. Nah, ambil batas desa. Maka batas desa akan muncul. Nah, ini adalah batas desa wilayah binaan. Batas desa wilayah binaan sudah kelihatan ya. Ini adalah LBS-nya. Yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita dalam melakukan monitoring tanaman padi. Kemudian dari sini juga kita bisa menambah hamparan kelompok. Jika kelompok tani sudah memiliki poligon, seperti ya. Ini saya. Kita bisa melihat kelompok-kelompok mana yang berada di dalam LPS ataupun di luar LPS. Ini Karang Jati, Pucuk Nangka, ada Tani Maju, ada Cipta Karya. Kita gunakan untuk menghilangkan ini ya, layer. Ini tinggal kita pilih sini ya. Sini ya. Ke desa, kecamatan bisa lihat sini. Kemudian selanjutnya ada penghitungan ya. Ini biasa untuk menggunakan hitung poligon, hitung jarak, untuk mengambil koordinat seperti ini ya. Kemudian selanjutnya di sini ada sini.
Nah, di sini ini kita bisa menggunakannya untuk mengetahui hasil tanaman di mana lokasi tanaman yang sudah terpanen. Jadi untuk mempermudah dalam pengerjaan lapang agar ke lapangan kita itu langsung to the point sesuai dengan sudah panen. Kita ada panen atau enggak, ataukah belum atau enggak. Di sini, nah ini berarti kalau kita munculkan linknya ya, kita taruh di sini ya, linknya. Jadi kalau hijau tidak generatif ya, pada yang penyiapan lahan, ada yang tanam. Ini ya, kita bisa melihatnya untuk mempermudah kita dalam melakukan menggambar. Mungkin itu sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kasih